Nah, kita akan lanjutkan materi kita. Bagi anak-anak yang mempunyai buku, boleh dibuka bukunya, halaman 209 ya, bagi yang punya buku. Tapi bagi yang nggak punya buku juga nggak begitu berdampak ya. Nah, kalau pada umumnya seperti yang Bapak udah sampaikan di kelas ya, mengerjakan soal ini paling utama adalah gambar yang bagus ya. Gambar yang bagus yang paling utama supaya kamu bisa membayangkan apa yang terjadi pada grafik itu ya, terhadap lingkaran-lingkaran ini. Perhatikan anak-anak, jika dikatakan di soal pertama, tentukan persamaan lingkaran dengan jari-jari 5 satuan dan bersinggungan di luar lingkaran dengan persamaan x kuadrat tambah y kuadrat dikurang 2x kurang 4y kurang 20 sama dengan 0 di titik A 5,5. Maka pertama, secara natural ya, secara langsung kamu memeriksa terlebih dahulu jari-jari dari si bersama lingkaran yang diberikan ini ya, jari-jarinya dan pusatnya di mana. Nah, di sini kita buatlah ini sebagai A1 ya, artinya A dari lingkaran pertama gitu kan. M1 itu adalah minus dari minus 2 ya, minus 2 per 2, lalu ini berarti minus dari minus 4 per 2, itu yang sama dengan 1,2 ya. Dan jari-jari lingkaran pertama berarti H1 kuadrat tambah K1 kuadrat dikurang C1, seperti ini ya. Di sini A-nya sudah kita peroleh 1, kita tuliskan 1 kuadrat, B-nya 2 kuadrat, lalu C-nya minus 20. Nah, jadi persamaan lingkaran kita itu sama-sama mempunyai jari-jari 5. Oke ya, jadi terbayangkan posisinya yang mungkin seperti ini barangkali. Ya, karena nggak mungkin di kanan lebih besar ya, nggak mungkin. Jadi posisi yang mungkin adalah seperti ini. Ini pusat lingkaran pertama, yang ini pusat lingkaran yang kedua. Nah, akibatnya kalau misalkan A itu adalah titik singgung dari kedua lingkaran, itu juga adalah titik tengah dari pusat kedua lingkaran ini. Ya. Titik tengah dari pusat dua titik, formulanya adalah bisa X1 sebenarnya ini ya, tapi biar lebih spesifik, X dari si M1 tambah X dari si M2 dibagi 2, Y dari si M1 tambah Y kali dari si M2 dibagi 2. Nah, dan itu hasilnya adalah 5,5. Itu udah dikasih tahu di soal bahwa itu bersinggungannya di 5,5. Nah, X dari si M1 itu kan H1 ya. Berarti H1 tambah H2 per 2 itu sama dengan XA. Atau X H2-nya itu adalah 2 XA dikurang H1. Ya. Atau 2 kali 5 dikurang 1 sama dengan 9. Nah, dan kenapa ini kita yakinkan bisa seperti ini? Ya karena nanti kalau dia bersinggungan, ya, M1A, M2 itu akan segaris. Ya, itu kondisi supaya mungkin. Ya, jadi bolehlah dipakai seperti ini. Kalau nggak segaris ya berarti kita gunakan aturan yang berbeda ya. Seperti itu. Baik. Nah, jadi lingkaran yang dimaksud adalah lingkaran yang pusatnya di sini.
9M2 sama dengan 9,8 dan berjari-jari R2-nya 5. Gitu ya. Ya, tinggal kita masukkan ke rumusnya ya. Kita taruh indeks H2 dan K2 di sini ya. Nah, jadi kita masukkan H2-nya 9, K2-nya 8, tinggal kita jabarkan ya. Hasilnya adalah seperti ini. Oke, jadi Bapak sudah periksa itu di GeoGebra udah sesuai ya. Persamaan lingkarannya itu ketika kita substitusi ke dalam ya, kita masukkan ke input GeoGebra, benar dia. Kita lanjut ke soal nomor 2. Dua lingkaran berjari-jari 5 satuan saling bersinggungan di titik 1,2. Jika persamaan garis singgung kedua lingkaran itu adalah 4x tambah 3y kurang 10 sama dengan 0, tentukan persamaan kedua lingkaran tersebut. Nah, seperti itu ya. Langkah pertama, kita periksa bahwa titik singgung kedua lingkaran, misalkan itu A sama dengan 1,2 itu adalah A, berada pada garis 4x tambah 3y kurang 10 sama dengan 0. Artinya persamaan garis singgung tersebut tegak lurus dengan garis yang melalui pusat kedua lingkaran. Nah, gradien garis singgungnya adalah minus 1 per M1 tentunya ya. Dimana M1-nya itu adalah gradien dari 4x tambah 3y kurang 10, yaitu minus 4 per 3. Ya, ini mungkin anak-anak sudah tahu ya gimana mendapatkan ini minus 4 per 3. Maka kita substitusi ke hubungan dua garis yang saling tegak lurus ya, yaitu dapat M-nya itu adalah 3/4. Jadi persamaan garis M2 M1 adalah persamaan garis yang melalui titik 1,2 dan bergradien 3,4. Seperti itu ya. Kita masukkan ke rumus yang melalui titik A dan mempunyai gradien M sama dengan 3/4, yaitu Y kurang YA sama dengan M kali X kurang XA ya. Kita substitusi, kita dapatlah nanti garisnya itu adalah Y sama dengan 3X. 3/4X tambah 5/4. Ingat bahwa jika kita menggambarkan lingkaran yang pusatnya di A dan berjari-jari 5, maka lingkaran itu akan memotong garis M1 dan M2 di titik M1 dan M2. Ya, jadi memotong garis harusnya ini simbolnya nggak gini ya garis ya. Bentar Bapak ubah dulu ya. Simbol garis itu ada panahnya harusnya. Ada nggak di sini yang punya panah? Oh, ini. Itu ya. Oke. Ini kita perbaiki dulu. Nah, jadi kalau seandainya kita punya lingkaran, ya jadi ilustrasinya gini sebenarnya ya. Jadi ibaratnya tadi kamu sudah punya garis yang melalui yang tegak lurus di A ya.
Nah, seperti ini. Yang diketahui tadi si garis AB yang diketahui. Nah, kita buat garis M1, M2 itu nanti tegak lurus di titik A dia terhadap garis AB. Nah, nanti kalau kamu gambar lingkaran yang berjari-jari 5, maka bisa diperoleh perpotongan antara garis dengan lingkaran itu adalah koordinat titik pusat dari kedua lingkaran gitu ya. Makanya pada langkah kedua kita konstruksi suatu lingkaran yang pusatnya di A dan berjari-jari 5. Nah, sekarang ya tinggal kita selesaikan aja sistem persamaan kuadrat linear ya, dua variabel. Nah, ini materi kelas 10 itu ya. Materi kelas 10. Jadi substitusi Y ke persamaan lingkaran. Jadi ganti si Y-nya ke persamaan lingkaran ini ya kebetulan Y kurang 2 itu 3/4 kali X kurang 1. Ya, kebetulan ini ya. Ya, kalau kalian mungkin boleh aja jabarkan dulu ya. Jabarkan lalu kalian masukkan Y-nya, boleh saja, sah-sah saja ya. Nah, jadi ini versi yang sudah disederhanakan harusnya ya, nggak langsung tiba-tiba seperti ini. Ini mungkin coret-coretnya nggak serapi ini ya. Oke, jadi 3/4. Ternyata ini 3 Y kurang 2 itu adalah 3/4 dari X kurang 1. Nah, jadi kita keluarkanlah 1 kuadrat tambah 3/4 kuadrat kali X kurang 1 kuadrat. Nah, ini distributifkan ya. Itu sama dengan 25. 1 tambah 3/4 kuadrat itu adalah 25/16. Berarti X kurang 1 kuadratnya adalah 16, sehingga X kurang 1 sama dengan plus minus 4, atau X-nya sama dengan 1 plus minus 4. Nah, untuk apa ya? Untuk X-nya sama dengan 5, itu diperoleh dari 1 tambah 4, Y-nya sama dengan 3/4 kali 5 tambah 5/4. Nah, hasilnya 5. Jadi, koordinat pusat yang pertama itu 5,5. Kemudian, koordinat pusat yang kedua itu adalah ini 1 kurang 4 minus 3. Ya, untuk X sama dengan minus 3. Y-nya sama dengan 3/4 kali minus 3 tambah 5/4. Sama dengan minus 1 ini. Nah, sekarang tinggal kita susunlah. Berarti lingkaran pertama itu adalah, oke, mungkin ini formulanya apa itu ya? X kurang H1 kuadrat tambah Y kurang K1 kuadrat ya. Sama dengan R1 kuadrat. Nah, ekuivalen dengan ini ya. Nah, yang kedua juga gitu. Ini X kurang H2 kuadrat tambah Y kurang K2 kuadrat sama dengan ini. Sama dengan R2 kuadrat. Hasilnya nanti seperti ini ya. Ya. Jadi persamaan lingkaran yang pertama, X kuadrat tambah Y kuadrat dikurang 10 X kurang 10 Y tambah 25. Persamaan lingkaran yang kedua ini. Ya, kalau mau dijabarkan boleh lagi nih ya. Cuman Bapak nggak usah tuliskan itu, Bapak percaya kalian sudah bisa melihatnya ya. Baik, dari dua soal pertama ini, adakah pertanyaan kira-kira Nana? Ada pertanyaan? Oke. Kembali kita lanjutkan kalau begitu. Nomor
3 ya. Tentukan persamaan lingkaran berjari-jari 3 satuan dan bersinggungan di dalam dengan lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat dikurang 4x dikurang 6y kurang 12 sama dengan 0 di titik minus 1, minus 1. Pertama, kita tentukan pusat dari lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat, yaitu pusatnya adalah 2,3. Maka R1-nya adalah H1 kuadrat tambah K1 kuadrat dikurang C1, yaitu 2 kuadrat kurang 3 kuadrat dikurang minus 12. Ini nanti 25 ya. Kita misalkan titik singgung kedua lingkaran. Misalkan titik singgung kedua lingkaran adalah A 1, minus 1, minus 1. Perhatikan bahwa pusat lingkaran kedua M yaitu M2 segaris dengan AM1, sama kayak tadi ya. Kalau dia bersinggungan di dalam, maka dia atau bersinggungan di luar, pusatnya itu dengan titik singgungnya itu segaris. Dan karena bersinggungan di dalam, lalu kita tahu bahwa R2 itu lebih kecil dari R1, maka di soal ya ada dikasih tahu kan ini jari-jarinya 3, nah ini jari-jarinya 5. Makanya itu penting ya, karena ada dua kondisi sebenarnya bersinggungan di dalam. Ada bisa R2-nya yang lebih kecil dari R1, bisa R1-nya lebih kecil dari R2. Baik. Maka di sini mutlak dari R1 kurang R2 sama dengan jarak kedua pusat. Sehingga jarak kedua pusat itu adalah 5 kurang 3 sama dengan 2. Ini kalau kita lihat di sini ya, kondisinya adalah seperti ini ya. AM, kalau misalnya ini AM1 pusatnya 5, ini AM2 posisinya seperti ini ya. Bisa nggak di kanan ya? Nggak bisa ya, karena memang posisi minus 1, minus 1 itu ada di sini nih ya, ada di posisi ini. Makanya memang menggambar itu membantu kalian memahami soal lebih mudah. Nah, sekarang bagaimana mendapatkan kalau diketahui perbandingan seperti ini? Ya, kita gunakan vektor posisi ya. Sehingga menggunakan vektor posisi ya, perbandingan ya. Perbandingan pada vektor posisi diperoleh gini. Nah, mungkin kalau kita deteksi ini ya, formulasinya seperti ini tuh ya. Nah, ini kan perbandingannya ya. M banding silang dia itu ya. Kayak kali silang kan. 3 itu kan punya si M2 kan tadi misalnya ya. Nah, tapi ya terserah kalian yang gimana kalau mau lebih pahamnya ya. Cuman ya ini kenapa dapatnya 3OM1 tambah 2OA itu ya karena kamu gambar dia. Kamu gambar lalu muncullah nanti ada kesimpulan yang bisa kamu ambil. Aspi aman ini? Jaringan Aspi aman?
Oke, kelihatannya aman-aman aja ya, makanya bisa menjawab. Nggak bisa menjawab. Oke, tentukan persamaan lingkaran berpusat di titik M2 ya, dan berjari-jari R3. Jadi dapatnya ini kan perbandingan ini ya, tiganya kemana, satunya kemana. Jadi ketemunya dari sini sih sebenarnya, bahwa AM dengan M2 M3. AM itu eh, AM 3, sedangkan ini 2. Berarti kalau diambil, oh salah ini ya kayaknya ya. Benar nggak ini? Kalau di sini kita dapat 4/5, 6/5. Oh, dari gambar sih benar ya. Tapi kenapa benar ya? Jadi ya mungkin harus ingat lagi tuh ya, materi vektor di peminatan kelas 10. Oke, berkaitan ternyata ya. Sangat berkaitan erat ternyata. Nah, tapi bisa juga pakai materi wajib ya. Pakai materi wajib yaitu apa, dilatasi. Ya, kamu bayangkan, cuman ya kamu harus tahu faktor skalanya berapa kan gitu kan. Bapak agak, jadi ibaratnya si M2-nya ini dilatasi dengan faktor skala 3/5 kan gitu ya. Pusatnya adalah A, seperti itu. Oke, baik. Kita lanjut ke soal nomor 4. Tentukan koordinat titik di mana kedua lingkaran di bawah ini bersinggungan. L1-nya x kuadrat tambah y kuadrat dikurang 4x kurang 2y sama dengan 4. L2-nya x kuadrat tambah y kuadrat kurang 12x kurang 8y sama dengan 12. Kemudian, tentukan persamaan garis singgung kedua lingkaran di titik singgungnya. Dan juga persamaan garis normalnya. Nah, jadi kira-kira garis normal ini yang mana? Oke. Oke ya, ini udah keluar yang baru ya. Jadi kalau kamu punya sebuah lingkaran, katakan seperti ini, nah, barangkali Bapak mengilustrasikannya seperti ini ya. Misalkan ada garis singgung kan? Ada garis singgung di sini. Mana garis singgung? Oh, ini garis singgung. Nah, ada garis singgung. Nah, kalau garis singgung kan tegak lurus ke jari-jari ya. Nah, kalau ibaratkan ini sebuah vektor, ya vektor seperti ini misalnya ya. Bentar. Coba buat dulu ini. Misalnya ada vektor ini kan. Nggak mau dia. Nggak terbentuk dia vektornya. Harus dimasukkan dari sini ya. Bentar ya. Nah, ini. Udah hilang lagi. Mana sih? Nah, nanti kalau ini vektor dia seperti ini, akan tegak lurus. Ya, kalau garis singgung kan gini ya. Ya, terbalik arahnya. Oke. Arahnya malah terbalik, mundur dia ya. Nah, ini. Bentar dulu. Hmm.
Nah, kalau ini namanya apa ini? Ada garis singgung kan? Nah, kira-kira gini lah ya. Tetap nyeteh. Ianya gimana kira-kira anak-anak yang kalian pelajari? Nah, nanti ada garis normal sebenarnya ya. Kalau itu namanya kalau yang tegak lurus ke jari-jari namanya garis singgung. Ya kalau kita gambar ke atas ya, misalnya ya gitulah kira-kira ya. Nanti ada garis-garis yang terbentuk. Takutnya Bapak makin jauh nanti malah makin salah ya kan. Tapi kalau kalian bisa membenarkan apa yang Bapak bilang tadi mungkin aman kita. Baik. Jadi yang ini ditarik ada di garis singgungnya dan ada garis normalnya. Nah, jadi kita boleh menganggap informasinya ini jadi sistem persamaan linear kuadrat, sistem persamaan kuadrat dua variabel ya. Jika kita kurangkan L1 dengan L2, maka kita peroleh persamaan seperti ini, dan apabila kita substitusi X-nya ini, itu masukkan ke dalam persamaan ini semua. Nanti akan diperoleh persamaan kuadrat. Ya, bisa aja ini buat X sama dengan atau Y sama dengan, itu sama-sama saja nanti hasilnya. Hanya kalau kita dari X sama dengan, maka yang diperoleh adalah nilai Y-nya terlebih dahulu. Ya. Kalau Y sama dengan berarti yang diperoleh terlebih dahulu X-nya ya. Nah, ketemulah nanti titik singgungnya. Kita tentukan persamaan garis singgung lingkaran. Karena titik berada pada lingkaran, maka persamaan garis singgungnya boleh aja pakai ini ya. Oke. Ya, dari titik singgungnya boleh kita masukkan persamaan garis singgung pada lingkaran kan seperti ini ya. Karena persamaan yang Bapak pilih yang X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 12X kurang 8Y sama dengan 12. Bisa aja nanti yang kamu pilih bukan itu. Yang lingkaran yang pertama ya. Kalau lingkaran yang pertama ya berarti tinggal buat ini jadi, kalau pakai lingkaran yang pertama berarti X1X tambah Y1Y kurang 2 kali X tambah X1 kurang 2 kali Y tambah kurang Y tambah Y1 sama dengan 4. Nah, kalau pakai persamaan lingkaran yang pertama ya. Karena dia dimiliki oleh kedua lingkaran. Berada pada kedua lingkaran itu ya. Nah, jadi di sini dapat, oke, kita lihatlah seperti ini ya. Jadi diperoleh Y sama dengan minus 4/3X kurang 1. Ya. Oke, itu aja mungkin. Kita lanjut ke memperhatikan hubungan M1, M2, R1 dan R2 ya. Bisa aja kita lihat di situ ya. Hubungannya apa? M1-nya 3, M2-nya 8. Jarak kedua pusatnya itu 5. Jadi ini kondisinya apa? Kalau R1 kurang R2 sama dengan mutlaknya sama dengan 5, ya berarti ini adalah persamaan yang bersinggungan dalam. Nah, jadi kalau dibuat normalnya itu adalah berupa apa ya? Garis yang melalui pusat kedua lingkaran. Ya. Yang bersinggungan dalam. Nah, jadi tadi kan kita udah dapat pusatnya, maka itu persamaan garisnya
Y kurang K1 per K2 kurang K1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. X H2 kurang H1. Ya. Kita masukkan angkanya, nanti kita dapat persamaan 3X tambah 4Y sama dengan 2. Kita lanjut soal nomor 5 nih. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut terus nih ya. Kita lihat, tunjukkan bahwa persamaan lingkaran berikut bersinggungan. Kemudian, tentukan titik singgungnya serta persamaan garis singgung di titik singgung tersebut. Nah, untuk menunjukkan dia bersinggungan, maka kita lihat pusatnya itu adalah pusat yang pertama, pusat lingkaran yang pertama 5/2, pusat lingkaran yang kedua itu minus 7/3, jari-jari lingkaran yang pertama 7, jari-jari lingkaran yang kedua 6, jarak kedua pusatnya adalah 13. Nah, kita lihat hubungan yang terjadi adalah bahwa jarak kedua pusatnya itu adalah hasil penjumlahan jari-jari kedua lingkaran. Maka kita simpulkan dia bersinggungan luar. Kedua lingkaran bersinggungan luar. Misalkan kedua lingkarannya itu bersinggungan di titik P. Berarti perbandingan antara MP1, MP2 adalah R1 banding R2. Ya, M1P per PM2 itu 7/6. Ya, karena ketiga titik segaris, maka dengan perbandingan vektor posisi ya, diperoleh vektor posisi OP sama dengan R2 per R1 tambah R2 OM1 tambah R1 per R1 tambah R2 OM2. Nah, ini lebih mudah dilihat sebenarnya hubungannya ya, kelihatan. Mungkin kalau kalian pakai cocokologi, ini 1 pasangannya 2, 2 pasangannya 1 gitu ya. Nah, setelah kita dapatkan titik potong kedua lingkaran, yaitu minus 19/3, 19/3, maka kita boleh cari juga persamaan garis singgung. Jadi, untuk hal ini, kita dapat temukan persamaan garis singgungnya itu adalah L1 kurang L2. Kita gunakan seperti itu ya. Jadi, kalau kamu jeli sebenarnya melihat kalau dia bersinggungan nanti jadi persamaan apa ya? Persamaan garis singgung, tetapi kalau dia berpotongan nanti jadi persamaan tali busur namanya. Itu kita sesuaikan saja dengan konteks. Cuman caranya sama mendapatkannya ya, bisa L2 kurang L1 sama dengan 0. Kadang nanti 2L2 kurang L1 sama dengan 0. Tujuannya apa sebenarnya? Tujuannya adalah mengeliminasi X kuadrat tambah Y kuadratnya ya. Jika kita sudah berhasil mengeliminasi X kuadrat dengan Y kuadrat, maka persamaan linear yang kita peroleh itu adalah persamaan tali busur atau persamaan garis singgung lingkaran yang di titik bersinggungnya ya, di titik singgung. Kita lanjut ke soal nomor 6. Diberikan dua lingkaran berikut. L1-nya X kurang 1 kuadrat tambah Y kurang 3 kuadrat sama dengan R kuadrat. L2-nya X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 8X tambah 2Y tambah 8 sama dengan 0. L1 dan L2 berpotongan di dua titik. Buktikan bahwa R itu lebih besar dari 2, lebih kecil dari 8. Agar dia berpotongan di dua titik ya. Diketahui bahwa lingkaran pertama itu pusatnya itu adalah 1,3. Jari-jarinya adalah R. Kita tentukan pusat lingkaran kedua adalah M2. Itu adalah minus A2/2 kurang minus B2/2. Berarti pusatnya adalah 4,1. Kok 4, minus 1 ya. Nah, jari-jari lingkaran kedua
adalah R2 akar dari H2 kuadrat tambah K2 kuadrat kurang C2. H2-nya itu tadi 4, K2-nya itu minus 1, C2-nya minus positif 8 ya. Maka di sini kurang 8. Nah, ini hasilnya adalah 16 kurang 1, 17, 17 kurang 8, 3. Jadi jarak pusat kedua lingkaran adalah 5 nanti ya. Oh, bukan jadi ya. Jarak pusat kedua lingkarannya itu bisa dicari dari jarak dua titik M1 dan M2 itu adalah 5. Oke. Nah, agar kedua lingkaran berpotongan dia harus memenuhi kriteria ini ya. Bahwa mutlak dari R1 kurang R2 lebih kecil dari jarak kedua titik. Dengan kata lain, selisih jari-jari kedua lingkaran lebih kecil dari jarak kedua pusat, lebih kecil dari jumlah jari-jari kedua lingkaran. Ingat bahwa kita belum dapat menentukan apakah R1 R2 atau sebaliknya, jadi kita tulisnya mutlak R kurang 3. Tadi di soal dia katakan sebagai R ya. Nah, mendapatkan R-nya ya kita selesaikan kita selesaikan persamaan nilai mutlak di sini ya. Satu variabel ini materi wajib kelas 10. Penyelesaian nilai mutlak R kurang 3 lebih kecil dari 5 adalah minus 5 lebih kecil dari R lebih kecil dari 3. Minus 5 lebih kecil dari R kurang 3 lebih kecil dari 5 ya. Kita tambahkan 3 kedua ruas, maka dapat minus 2 lebih kecil dari R lebih kecil dari 8. Tapi jawaban kita dari 2 ya. Udah mirip, takutnya nanti bilang ini salah ketik, enggak ya. Karena masih ada satu lagi batasan, yaitu R tambah 3 lebih besar dari 5 kalau kita bacanya dari kiri ke kanan. Jadi apanya ya, batasan nilai R merupakan irisan dari kedua syarat yang diberikan, yang diperoleh ya, yaitu nanti ini R lebih besar dari 2, ini lebih kecil dari 8 yang dipakai. Ada pertanyaan sampai soal nomor 6? Enggak ya?